Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono yang merupakan CEO dan founder dari Ara Hunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning, selalu baik kabar saya. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Pak Hendra, pergerakan indeks harga saham gabungan yang pada perdagangan hari sebelumnya ini sempat mengalami technical rebound Pak. Kemudian berlanjut pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, namun kondisi ini juga tidak bertahan lama. Di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan ini mengalami koreksi, ditutup di zona merah. Tapi poinnya adalah 6.000 masih mampu dipertahankan ini. Bagaimana Anda melihat kalau kita analisis dari sisi skenario Pak, pasca technical rebound terjadi pada perdagangan kemarin? Ya, kalau kita lihat sekarang, ini yang garis yang magenta yang saya tunjuk ini, ya sekarang di bawahnya garis yang biru ini. Nah, ini kalau magenta ini adalah jangka menengah. Jangka menengahnya dia sudah ke bawah. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini, maka posisinya dan juga dia sekarang istilahnya dia terhadap LQ45, ISG ini, dia sudah turun kelas. Artinya memang kecenderungannya masih ke bawah. Jadi kalau ke atas pun, dia masih rencananya itu kurang lebih adalah sekitar 6224 sampai 629. Nah, sedangkan kalau dia ke bawahnya, ya kalau misalnya dia besok masih mampu di atasnya 6.000, maka kemungkinan besar dia akan ngetes lagi 6.031 ini. Nah, kemudian setelah itu 5929 sampai 5853. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan, ya kalau misalnya di sini dia tidak mampu menembus yang high-nya yang di 6505, maka kecenderungannya terjadi lower high. Nah, lower high ini ya bisa, ya saya perkirakan antara, ya seminggu ini ya bisa antara 59 sampai 5853. Kalau ini tembus di dua-duanya, ya jangan kaget kalau kita bisa lihat ada kemungkinan ke 5564 sama 5521. Gitu. Baik. Artinya ini penguatan yang terjadi pada perdagangan kemarin sampai dengan pembukaan sesi pertama pada pagi tadi hanya bersifat sementara saja Pak. Masih cukup rawan terjadi koreksi. Betul. Ya, kalau saya selalu sarankan dalam kondisi-kondisi seperti ini itu mendingan itu ada kita trading buy aja. Jadi artinya trading dalam jangka yang lebih pendek. Ada beberapa yang makanya semua rekomendasi saya biasanya lebih ke arah mendingan spek buy aja. Baik, apakah ini juga terlihat Pak dari rotasi pergerakan sektoral? Pergerakannya juga cukup cepat Pak Hendra. Pada perdagangan kemarin pertambangan ini memimpin dari sisi sektor, hari ini pertambangan justru mengalami koreksi yang paling dalam. Ya, kalau saya melihatnya sebegini, yang pertama-tama yang harus kita lihat itu sebenarnya adalah finance. Ya, karena kalau finance ini kan sekarang dia paling besar. Jadi kalau finance ini pergerakannya itu paling hampir bisa dikatakan hampir sama dengan IHSG. Contohnya kan persis nih gerakannya. Nah, jadi kalau yang kemarin kalau Antam tiba-tiba bisa naik, kemudian hari ini tiba-tiba auto reject, nah itu menurut saya sih ya memang sudah sangat biasa banget karena secara valuasi juga Antam itu juga masih terlalu tinggi kalau secara valuasi kita ngomongnya. Tapi kalau secara teknikal juga, misalnya juga Antam itu juga sudah waktunya memang ada beberapa karena dia berapa hari itu memang naiknya, beberapa hari itu dia turunnya drastis ya. Nah kemudian ini sifatnya Antam itu sudah ketebak dari beberapa hari terakhir. Ketika dia naiknya besar sekali seperti ini ya, besar sekali. Nah kemudian ini sama terjadi. Nah kalau misalnya posisi yang kalau dia melanjutkan besok dia tidak mampu di atasnya 2661 ya di 2661, maka kemungkinan besar akan skenario selanjutnya akan sama yang kayak seperti tanggal ini, tanggal berapa ini? Tanggal 20 Januari. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para trader. Yeah. Jadi kalau memang ada kesempatan memang sudah bisa out ya out dulu. Oke. Muaranya tadi lebih ke arah untuk trading saja begitu Pak ya? Ya, dan ini berlaku juga untuk dari pertambangan logam mineral mentah lainnya Pak, seperti Medco dan Tins yang hari kemarin juga sempat mengalami penguatan signifikan Pak Hendra. Ya, sama.
ini juga akan kalau kita perhatikan polanya sama persis. Jadi ketika dia naiknya luar biasa, besoknya sudah mulai agak turun lagi. Nah sekarang kalau dia naiknya luar biasa dan kemudian hari ini auto reject bawah kalau change. Nah jadi ini sudah kurang lebih sama. Oke, di luar dari pertambangan logam dan mineral mentah, Pak Hendra, saham-saham dari pertambangan batubara hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Tapi ada satu yang menarik, Pak. Saham Harum hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Hendra. Dan kebetulan juga masuk ke dalam listed companies update kita. Bagaimana analisis Anda untuk Harum? Nah, ini bedanya saham Harum sama BDPA atau yang lain. Harum ini mendapatkan sinyal beli yang sangat kuat. Itu adalah ketika dia mulai sekitar, nah di sini nih, sekitar tanggal 17 November 2020. Nah, di sinyalnya di sini, 17 November 2020 ini benar-benar dia sangat bagus nih. Dan kemudian kita kalau misalnya kita bandingkan ya, lihat posisinya dia istilahnya naik kelas. Artinya dia mampu mengalahkan performanya IHSG. Kita bandingkan misalnya sama PTBA misalnya ya. Nah, kita bandingkan sama PTBA, kebalik. PTBA posisinya dia di bawah istilah saya adalah dia turun kelas, artinya dia lagi turun seperti ini. Nah ini jadi nggak heran kalau misalnya saham yang lagi naik kelas itu yang seperti Harum tadi, ya kecenderungannya dia akan lebih gampang dia ngangkatnya daripada saham yang turun kelas. Ya. Sesimpel itu. Ya. Rekomendasi Anda Pak Hendra untuk esok hari untuk Harum? Untuk Harum, kalau untuk Harum sekarang dia tadi tidak mampu tutup di high-nya, jadi sekarang dia turun, ada menimbulkan apa itu namanya rambut di sini. Maka saran saya kalau Anda sudah untung, Anda boleh take profit. Kalau saya pun kalau posisi seperti ini, ya ketika candle-nya itu berwarna hijau muda seperti ini, saya mendingan take profit. Nah, kalau misalnya Anda masih belum mau take profit, maka saya sarankan Anda bisa tunggu kalau dia misalnya masih di atasnya 5675, di sini Anda masih tahan. Tapi kalau besok dia ternyata di bawah 5675, Anda langsung segera realisasi profit Anda. Baik, untuk Harum rekomendasinya hari ini yang menguat di 8,00% dan ditutup level 6075, support 5675 bisa diperhatikan dan juga direkomendasikan realisasi untuk profit ketika sesi pertama dibuka esok hari. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 3915201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Hendra, di WhatsApp interaktif sudah banyak yang berpartisipasi, Pak. Kita akan coba sapa Bapak Alif dari Surabaya terlebih dahulu. Support dan resisten untuk BMTR sudah ambil posisi, Pak, di 300. Analisis Anda, Pak Hendra? 300 ya? Iya, BMTR, Pak. BMTR ini sudah 300, ini sudah harusnya kalau Anda sudah rugi 10% dan dia ini ada peringatan, berapa kali peringatan di tiga merah ini ya, tiga merah tanggal 15 Januari, harganya saat itu 294 yang low-nya, Anda harusnya out. Nah sekarang kalau misalnya Anda masih mau tahan, jangan di average down, ini ada kemungkinan kalau dia tidak mampu melebihi di atasnya garis biru ini, 286, ya Anda sebaiknya realisasikan aja kerugian aja. Jadi mau nggak mau ini terpaksa harus cut loss. Baik, Pak Alif di Surabaya, BMTR untuk 300. Kita akan coba sapa telepon terlebih dahulu. Pak Hendra, halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Makmur di Jakarta, Pak. Baik, Pak Makmur, silakan. Pak Makmur, ada Pak Hendra, Pak. Ini suaranya pecah, Pak. Saya mau laporin suaranya pecah dari kemarin, Pak. Saya udah lapor. Baik, Pak Makmur, laporannya kita tampung, Pak. Atau gimana itu, Pak? Oke. Soalnya channel yang lain bagus, Pak. Cuma hanya IBS Baik, saja. Pak Makmur ada mau tanya tentang saham tidak, Pak? Tidak, Pak. Itu saja saya mau laporkan. Oke, terima kasih Pak Makmur yang sudah berpartisipasi terkait dengan penerimaan suara dari IDX Channel. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.